64 kepala sekolah SMP negeri di Indragiri Hulu Riau melayangkan surat pengunduran diri. Mereka mundur karena intimidasi oknum penegak hukum dan LSM terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sebanyak 64 kepala sekolah SMP negeri di Indragiri Hulu Riau secara serentak melayangkan surat pengunduran diri kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Pengunduran diri jabatan kepala sekolah ini menyebabkan aktivitas belajar mengajar terganggu. Kepala sekolah mengeluhkan adanya oknum aparat hukum dan LSM yang mengintimidasi mereka terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pengelolaan dana BOS mereka itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian mereka juga menyampaikan kepada kami sewaktu audiensi di mana mereka menyampaikan ada yang sekolah hanya dapat 53 juta per tahun, itu pun sering dijadikan objek dan dicari-cari kesalahan dalam pengelolaan dana BOS. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu akan menyelidiki dugaan pemerasan terhadap para kepala sekolah. Tindakan pemerasan terhadap para kepala sekolah ini akan ditindaklanjuti secara hukum. Bahwa mereka dilakukan pemerasan oleh oknum dari aparat penegak hukum. Ini merupakan informasi yang sangat berat. Apakah kebenaran ini benar-benar terjadi atau tidak? Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kami akan memprosesnya karena ini sangat mengganggu dunia pendidikan. Pengunduran diri secara serentak puluhan guru ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah Indragiri Hulu karena mengganggu dunia pendidikan. Dari Indragiri Hulu Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya soal pengunduran diri puluhan kepala sekolah, sudah ada Bapak Ibrahim Alimin sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu Riau. Selamat siang Pak Ibrahim. Selamat siang Ibu. Pak Ibrahim, ini betul adanya surat pengunduran diri dari 64 kepala sekolah di Indragiri Hulu Riau? Ya, betul Bu. Jadi Selasa sore kemarin, kawan-kawan kepala sekolah datang ke Dinas Pendidikan dengan membawa 64 berkas pengunduran diri mereka. Baik, apa alasan mereka mengundurkan diri Pak Ibrahim? Ya, jadi sewaktu audiensi dengan mereka menyampaikan bahwa mereka bekerja tidak nyaman lagi, merasa tidak aman di dalam bekerja, sehingga mereka mengatakan waktu itu kalau sudah bekerja tidak nyaman dan tidak aman, maka kinerja mereka akan turun. Itu yang mereka sampaikan waktu itu. Bentuk ketidaknyamanan seperti apa yang dirasakan kepala sekolah? Ya, jadi mereka juga menyampaikan sewaktu audiensi dalam pengelolaan dana BOS mereka sering diganggu oleh orang-orang tertentu karena dana BOS kita ini kan sudah transparan Bu, masuk ke online, sehingga berdasarkan data yang ada di online itulah orang-orang datang ke setiap sekolah-sekolah dengan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan, sekolah lakukan itu salah. Baik, dengan kata lain ada bentuk intimidasi yang dialami kepala sekolah, Pak Ibrahim? Kalau dari keterangan mereka merasa terganggu Bu. Merasa terganggu, dipanggil-panggil, kemudian disurati, harus membalas, kemudian didatangi, sehingga mereka fungsi sebagai kepala sekolah jadi terganggu gitu Bu. Baik. Nah, apakah mereka didatangi dengan permintaan itu barangkali nanti inspektorat yang mendalami. Bentuk intimidasi ini adakah unsur penyelewengan dana yang dilakukan salah satu oknum, Pak? Ya, jadi kalau menurut kita, menurut kepala sekolah, mereka sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, tetapi menurut pihak-pihak tertentu tersebut menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu salah. Gitu. Padahal kan mestinya yang menyatakan salah tidak salah itu kan inspektorat Bu. Baik ya, kabarnya ada oknum aparat juga yang terlibat Pak, betul Pak? Kalau di situ saya tidak mendalami sampai ke sana karena di Dinas Pendidikan kami hanya mendalami
alasan mereka mundur apa, kemudian nanti kami di Dinas Pendidikan akan merekomendasikan kepada Pak Bupati atau pimpinan apakah menerima atau tidak. Tapi mendalami apakah memang terjadi pemerasan segala macam itu bukan tupoksi Dinas Pendidikan, Bu, tupoksi Inspektorat. Baik, kemudian terakhir Pak, tindak lanjut atas surat pengunduran diri dari 64 kepala sekolah ini seperti apa? Ya, kita sudah memanggil beberapa kepala sekolah dan kita dalam waktu dekat tim juga nanti akan merekomendasikan ke Bupati apa hasil setelah kita panggil kepala sekolahnya. Tapi yang jelas menurut kami kepala sekolah yang ada sekarang, menurut kami, pandangan kami mereka harus tetap bekerja seperti biasa. Baik, terima kasih Pak Ibrahim sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Puluhan orang tua siswa di Padang, Sumatera Barat, gembok pagar sekolah. Hal ini dipicu kekesalan mereka atas aturan PPDB yang berujung anaknya tidak diterima di SMP negeri. Kecewa karena anaknya tidak diterima di SMP Negeri 10 Padang, sejumlah orang tua siswa menggembok pagar sekolah. Mereka protes karena aturan PPDB yang dinilai tidak adil. Tanggapi protes warga, perwakilan sekolah serta tokoh masyarakat datang untuk mediasi. Mereka meminta orang tua siswa membuka gembok dan melakukan perundingan. Kepastian di Mungko Pak Camat dari Mungko warga kami dan rekan kami siap untuk buka. Catatannya yang tadi itu Bang, kepastian tadi itu untuk bisa diterima kalau ditarang semua tadi itu. Setelah dilakukan mediasi, orang tua siswa akhirnya bersedia membuka gembok dan segel sekolah. Aspirasi dari istilahnya para wali murid bagi anaknya yang tidak diterima akibat dari aturan PPDB ini. Karena pertama dia ada aturan zona, ada aturan umum dan ada aturan tentang masalah nilai. Jadi masyarakat yang ada sebelah sini ini merupakan masuk zona akan tapi umur kecil. Nah, ini yang menjadi SP masyarakat. Alhamdulillah ini sudah ada jalan keluar. Untuk memastikan kegiatan sekolah aman dan tidak ada lagi gangguan, personel polisi disiagakan di kompleks sekolah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.